menyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri. Sudah siap berdiri? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Mana alat tulisnya? Siapkan dulu alat tulisnya, bajunya dibereskan. Hari ini ada yang sudah berangkat? Coba tengok kanan kirinya, apakah ada kursi yang kosong? Tidak ada. Tidak ada. Hadir semua? Hadir semua? Hadir. Sudah siap belajar? Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, hari ini coba juga tanya, ada yang kenal tidak gambar ini? Ada. Siapa ini? Superman. Superman. Kerjanya ngapain Superman? Menolong. Ini? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu siapa? Presiden pertama. Presiden pertama siapa? Indonesia. Kalau yang ini? Putra Dewa. Ini Raja Bala Putra Dewa. Nah, dari 3 gambar ini, gambarnya beda-beda nih. Dari 3 gambar ini, persamaannya apa sih? Sama-sama pahlawan. Nah, kenapa ya mereka disebut sebagai pahlawan? Nah, kita hari ini akan belajar
belajar tentang tema kepahlawanan. Nah, tema kelima pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama yaitu nanti kalian akan mengamati video ya, mengamati video tentang Raja Balaputra Dewa. Kemudian nanti akan berdiskusi dengan kelompok ya dan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, nanti dalam diskusinya itu kalian akan mampu menganalisis tentang sila keempat Pancasila dan nanti akan dapat menyimpulkan hubungan antara simbol Pancasila sila keempat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga nanti akan diskusi lagi tentang hubungan antara sila kehidupan Pancasila dengan Raja Balaputra Dewa. Ya, nanti ada LKPD-nya ya. Nah, sekarang kita akan belajarnya tentang Raja Balaputra Dewa ya. Nah, Raja Balaputra Dewa itu nanti ada dari cerita non fiksi. Nah, cerita non fiksi, apa itu cerita non fiksi? Cerita non fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Ya, penulisnya itu mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa atau orang dan atau informasi yang disampaikan. Ciri-cirinya yang pertama, bahasa yang digunakannya adalah bahasa baku atau bahasa formal. Yang kedua, menggunakan makna denotatif atau makna sebenarnya. Ketiga, bersifat faktual atau dapat dibuktikan. Nah, sekarang coba kita lihat ini videonya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari mengenai Raja Balaputra Dewa. Perhatikan video. Raja Balaputra Dewa merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di dekat Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan juga Malaysia. Dalam peta tersebut terdapat daerah yang berwarna oranye. Daerah yang berwarna oranye merupakan tanda dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa menjadi raja sekitar tahun 850 Masehi. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu berupa Candi Muara Takus. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Sudah melihat videonya. Raja siapa namanya? Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa. Yang tadi ada gambarnya ya. Nah, tadi sudah diperlihatkan gambarnya. Nah, dari video tadi kita hari ini dapat mengangkat masalah tentang apa ya untuk mengetahui tentang Raja Balaputra Dewa ini? Asia. Nah, kenapa Raja Balaputra Dewa bisa disebut sebagai pahlawan? Dari yang ketiga tadi juga sama dengan ini. Nanti kita akan mencari tahu tentang kenapa Raja Balaputra Dewa bisa disebut sebagai pahlawan. Nah, pahlawan itu sifatnya tercantum di dalam sila keempat
Pancasila. Bunyinya apa sila keempat Pancasila? Perangkat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Warna. Ya, lambangnya apa sih? Kepala banteng. Lambangnya? Kepala banteng. Iya, lambangnya kepala banteng. Ya, lambangnya. Gambarnya kepala banteng. Kenapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat? Ada yang tahu? Berani. Terus apa lagi? Banteng gimana hidupnya banteng? Ada yang tahu? Banteng bersama atau berkelompok. Banteng itu tidak hidup sendiri tapi berkelompok. Dia kemana-mana berkelompok, bersatu. Ini kenapa lambangnya kepala banteng? Kepala bantengnya itu di belakangnya adalah backgroundnya warna merah. Lambangkan aku warna merah. Berani. Makanya lambang sila keempat itu kepala banteng dengan background warna merah. Ya. Nah, maknanya yaitu yang pertama, kekuasaan rakyat adalah segalanya. Ya, jadi kekuasaannya ada di tangan rakyat. Maksudnya dalam bentuk musyawarah, tidak ditentukan oleh satu orang. Kalau rakyat satu orang apa banyak? Banyak. Kalau rakyat itu banyak. Nah, yang kedua yaitu menghargai keputusan bersama. Misalnya ada yang nanti ada temannya misalnya memberi keputusan, terus teman yang lainnya setuju atau tidak. Nah, nanti dipertimbangkan, tidak boleh mau menang sendiri. Terus yang ketiga yaitu demokrasi. Apa itu demokrasi? Ada yang tahu? Nah, demokrasi itu bebas memberikan pendapatnya, ya. Jadi tidak takut-takut, tidak apa gitu kan. Jadi misalnya ini demokrasi, yang lain boleh memberikan pendapatnya, yang ini juga boleh gitu. Tapi diselesaikan secara bersama, diselesaikan secara musyawarah dan berani untuk bertanggung jawab. Berani karena benar, bukan berani karena salah. Ya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1, coba duduknya pindah ke sebelah sana. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Duduknya pindah ke sana kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di sini. Nanti dengan kelompoknya kalian akan melihat tayangan yang ada di depan, terus kalian akan mencari tahu dari video yang tadi yang kalian lihat, dan di situ ada bahan ajarnya ya, bisa dibaca dengan kelompoknya. Nanti untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nanti ada di sini ya. Ayo dibagikan dulu lembar kerjanya. Ini diskusi yang baik. Yang baik. Nah, kebagian semua KPD-nya?
masalah yang ada pada LKPD. 2. Diskusikan dengan anggota kelompok untuk menemukan jawabannya. 3. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ya, nanti setelah selesai diskusi berarti dipresentasikan dengan kelompok. Coba yang kedua perintahnya, yang kedua dibacakan oleh Lutfi. Di bawahnya petunjuk. Semangat berdiskusi. 1. Buatlah peta pikiran tentang Raja Balaputra Dewa. 2. Temukan informasi yang ada pada Raja Balaputra Dewa yang ada pada layar proyektor. 3. Asah konsentrasimu. 4. Listkan informasi yang kamu dapatkan pada lembar jawaban LKPD. 5. Tuliskan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang ada pada Raja Balaputra Dewa. 6. Tuliskan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sikap Balaputra Dewa yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, nanti itu adalah soalnya nanti dikerjakan, didiskusikan itu cuma dengan kelompoknya. Nah, sebelum berdiskusi sudah diterima bahan ajarnya? Ya, itu boleh dibaca terlebih dahulu. So, baca dulu ya. So, dibaca. Yang kelompok baca. Penjajahan dari sikap dan perilaku gotong royong setiap dalam Dibaca dulu saja.
Sudah dibaca? Belum? Sebelum mulai mengerjakan LKPD, kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, siap? Tepuk semangat. Ya, semangat? Siap? Tuliskan, temukan jawaban untuk LKPD-nya dari layar proyektor. Matanya setiap kelompok dipasang, ya. Dilihat semuanya, perhatikan mana yang tadi ada di bacaan, mana yang tidak. Siap? Ayo latih konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Ulangi. Tepuk konsentrasi. Temukan yang sesuai dengan bacaan. Siap? Siap. Nah, ada? Yang udah ketemu tulis. Siap? Tanya yang tentang Raja Balaputra. Jangan suruh konsentrasi. Saya duluan boleh maju. Nanti dulu. Nggak boleh. Maju. Nomor berapa, Pi? 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil
hasil dari diskusi kami. Informasi dari Raja Balaputradewa adalah membuat armada laut yang kuat, meninggalkan membuat Candi Muara Takus, Kerajaan Sriwijaya, dan memajukan ekonomi. Yang lainnya? Betul tidak? Betul tidak? Betul? Betul ya. Ada yang ingin menanggapi? Sebentar. Sebelum maju, yang di bawahnya dari kerjain dulu. Kerjain dulu yang bawahnya. Kerjain dulu yang bawahnya, kalau sudah selesai itu baru. Ya, kalau sudah selesai baru maju yang di bawahnya juga ya. Setelah menemukan informasi dari yang di atas, baru yang di bawahnya dikerjakan. Dia punya sikap kepahlawanan apa? Oke, kelompok matanya dilihat. Konsentrasi. Semua yang ditemukan tulis saja. Ngerjainnya di awal aja ya. Ayo, kelompok kecil lagi yang duluan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama kelompoknya? Insinyur Soekarno-Hatta. Informasi dari Raja Balaputradewa adalah membuat armada laut yang kuat, Candi Muara Takus, Kerajaan Sriwijaya, dan memajukan ekonomi. Sikap kepahlawanan yang sesuai tidak keempat Pancasila adalah menghargai kebenaran bersama. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Raja Balaputradewa adalah berani. Kasih tepuk salut dulu untuk kelompok Insinyur Soekarno. Kasih tepuk salut. Salut, salut.
Soekarno. Ayo ngomongnya keras dong. Saya udah siap, Noval. Rehan, sabunnya siapa? Nur. Ayo siapa yang menanggapi? Ayo dong keluar suaranya. Bagaimana? Rehan? Sudah bagus jawabannya? Ngomong dong. Menurut kelompok 5, kelompok 4, Betul. kelompok 4 dalam menanggapi LKPD Raja Bala Putra Dewa sangat bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok Insinyur Soekarno. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kata maju paling pertama berani sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi ibu kasih kaca untuk kelompok. Terima kasih guru. Ya, mangga. Yang lainnya siapa yang sudah? Nah, kelompoknya kelompoknya ini. Membuat armada laut yang kuat. 2. Memajukan ekonomi. 3. Kerajaan Sriwijaya. 4. Candi Muara Takus. Jika pembangunan yang sesuai sila keempat Pancasila, berani, bermusyawarah, bersama, kuat, saling contoh sikap kepakawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan bacaan Bala Putra Dewa. Berani. Sikapnya adalah berani. Jadi kalau di sekolah berani ngapain? Berani ngapain ini? Ini aku lagi ngapain? Iya, berani mempresentasikan, berani mengemukakan pendapatnya. Ayo kelompok yang berani mengemukakan pendapatnya. Beri tanggapan untuk kelompok apa namanya? Kelompok Ibu Kartini. Ayo siapa? Siapa yang mau pindah? Menurut kelompok kami, kelompok Kartini sangat Baik, apanya yang sangat baik? menjelaskan LKPD-nya. Iya, menjelaskan LKPD-nya sangat baik katanya. Kita kasih tepuk gong dulu untuk kelompok Kartini. Kita kasih wow ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih untuk kelompok Kartini. Siapa lagi yang mau maju? Ah, siap. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami. 1. Membuat armada laut yang kuat. 2. Muara Takus. 3. Kemajuan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanan yang sesuai sila keempat Pancasila dari bertanggung jawab dan menolong. Jawab dan menolong. Tiga. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Raja Bala Putra
menanggapi? Menanggapi dulu. Tanggapannya dulu. Kelompok berapa yang menanggapi? 6. Kelompok 6. Sok, Mangga. Kami kelompok Superman sangat baik dalam mengerjakan soal LKPD. Ya, sangat baik dalam mengerjakan soal LKPD-nya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Suaranya bagaimana? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kurang keras ya suaranya ya. Ya, untuk yang lainnya semoga lebih keras lagi. Silakan untuk kelompok Superman. Selanjutnya yang mau maju, kelompok ini dulu. Nah, sebutin nama kelompoknya, kelompok apa? Kami dari kelompok Kembali, maju satu langkah, gerak. kami dari kelompok Dengarkan semuanya, kelompok Hulek akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tahu Hulek? Tuh yang itu tuh Hulek. Tahu. Bacakan. 1. Membuat armada laut yang kuat. 2. Membuat candi Muartaus. 3. Kerajaan Sriwijaya. 4. Memajukan ekonomi. Ada yang ketinggalan nggak? Ada? Sok, bacakan yang keduanya. Sikap kepahlawanan yang sesuai sila keempat Pancasila. Saling tolong menolong. Terus? Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Raja Bala Putra Dewa. Berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Oke, jawaban dari kelompok Hulek. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Bagaimana tanggapannya? Suaranya masih kurang keras katanya. Terus jawabannya gimana? Jawabannya gimana sih, Dik? Jawabannya tepat. Jawabannya sudah tepat katanya. Sudah bagus jawabannya. Berarti tinggal suaranya nanti kalau masuk ke depan yang keras. Nah, kita kasih tepuk hebat dulu. Ya, tepuk hebat untuk kelompok Hulek. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Makasih. Selanjutnya, satu langkah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi dari Raja Bala Putra Dewa membuat armada laut yang kuat dan membuat candi Muartaus, kerajaan Sriwijaya dan memajukan ekonomi. Sikap pahlawan yang sesuai sila keempat Pancasila dalam bermusyawarah. Contoh sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Raja Bala Putra Dewa dan Berani ngapain? berani bertanggung jawab. Adalah dalam membuat keputusan katanya. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Ya, tolong nyalur. Insya Allah jawaban kamu tepat. Ya, insya Allah jawaban kamu tepat katanya. Suaranya gimana lo? Sedang. Ya, alhamdulillah sudah keras ya. Dari sudah keras jawabannya. Sok, ayo kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok. Apa sih tadi? BJ Habibie katanya. Kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
tapi untuk kepentingan bersama. Ada tanggapannya dari kelompok lain? Siapa yang menanggapi? Menurut kelompok kami, kelompok Anda itu sudah benar, tetapi Anda masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempresentasikan diri. Oke, kita kasih wow untuk kelompok ini. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Sudah kaji semua? Sudah. Dari jawabannya tadi, Ibu sudah mendengarkan semua jawabannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Itu gambarnya Raja Balaputra Dewa kan? Nah, gambarnya Raja Balaputra Dewa. Tadi siapa yang sudah membaca modul ajarnya? Sudah dibaca tadi modul ajarnya? Ada bacaannya? Lihat, di bacaan modulnya ada tidak prasasti ciarute? Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, kalau Candi Muara Takus ada nggak? Ada. Ini Candi Muara Takus ada. Kerajaan Sriwijaya ada nggak? Ada. Ada. Memajukan ekonomi? Ada. Ada. Memajukan pendidikan? Ada. Ada. Coba dibaca. Itu sebelahnya setelah memajukan ekonomi terus ada memajukan pendidikan. Jadi pada kelewat ini. Kerajaan Tarumanegara betul nggak? Ya, salah ya. Kerajaan Tarumanegara itu yang kemarin ya Raja Purnawarman. Nah, mengusir perompak ada nggak? Ada. Ada. Ini juga tentang raja yang kemarin Raja Purnawarman. Membuat saluran air. Ada. Ada nggak? Tidak ada. Ini Raja Purnawarman. Membuat armada laut yang kuat. Ada. Mengumpulkan pajak atau upeti. Ada tadi di video. Ya, jadi yang betul ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebenarnya. Banyaknya tulisnya berapa? 4. Berarti masih ada yang kurang ya. Maka itu harus suruh temukan dan tuliskan saja. Ya. Nah, kalau sudah, ini sudah ya. Terus yang kedua. Yang keduanya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Coba Pi bacain sih. Pertanyaan kedua. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Raja Balaputra Dewa. Yang sesuai dengan dua itu. Mana yang pertama? Yang ketiga. Yang setelahnya. Nah, sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila tadi bunyinya apa? Tadi Raja Balaputra Dewa itu memajukan ekonomi, memajukan pendidikan, membuat armada laut yang kuat. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Jadi sikap sila keempatnya dia gimana? Berani dalam bertindak dan berani bertanggung jawab. Selain berani, beliau juga adalah orang yang mementingkan orang banyak, mementingkan orang lain, bukan mementingkan dirinya sendiri. Ya, bukan mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan membangun perompak. Dia tidak akan mengambil pajak untuk rakyat, tapi bisa jadi mengambil pajaknya untuk dirinya sendiri. Tapi karena beliau itu mementingkan kepentingan rakyatnya, jadi setelah diambil pajak dari rakyat, terus pajak tersebut, uangnya tersebut disalurkan kepada
membangun armada laut yang kuat. Kenapa buat armada laut yang kuat? Supaya jalur perdagangan Indonesia itu kan tadi ada lautnya kan? Nah, Indonesia kan dikelilingi oleh laut. Jadi kalau misalnya jalur itunya aman, berarti orang dari luar negeri juga mau datang ke Indonesia. Karena aman, uangnya mereka tidak akan dirampok oleh siapa? Perontak. Apa perontak? Bajak laut. Ya. Nah, makanya mementingkan orang lain dibandingkan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, pertanyaannya. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Raja Bala Putra Dewa. Ya, yang sesuai dengan Raja Bala Putra Dewa, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nah seperti tadi, maju ke depan, sudah berani kan? Nah, berani untuk mempresentasikan jawaban. Nah, kemudian Bu, saya ingin menanggapi, berarti berani apa? Berani memberikan pendapatnya. Selain itu juga, kalau menjadi pemimpin upacara, berani ngapain? Berani itu juga, karena untuk kepentingan orang lain. Nah, terus yang kemarin kita ada domba Cianjur tuh, ya, menyisihkan uangnya, ya kan? Menyisihkan uangnya untuk kepentingan orang lain, membantu sesama. Kalau misalnya kita mementingkan diri sendiri, uangnya buat apa? Buat jajan, buat sendiri, tidak akan diberikan kepada buat membantu orang lain, ya. Tapi kita sudah memberikan sedikit rezeki kita untuk membantu meringankan beban orang lain. Itu adalah contoh sikap dari sila keempat. Ya. Nah, sekarang kalau sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Sudah. Nah, yang tadi jawabannya sudah pada betul, tapi masih ada yang kurang. Jadi yang kurangnya boleh ditambahkan ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang masih belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Nah, kalau sudah, tadi kita sudah belajar apa ya? Hafal? Hafal. Tadi kita sudah belajar apa? Hafal. Raja Bala Putra Dewa memiliki sifat kepahlawanan yang sesuai dengan sikap keempat Pancasila, yaitu berani mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mementingkan kepentingan pribadi. Baik. Mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tidak boleh juga misalnya kita berkelompok tapi kita mementingkan untuk diri sendiri, tidak boleh, tapi untuk kebersamaan. Ya. Ada yang ingin tanya lagi nggak? Tidak? Bagaimana hari ini pembelajarannya? Baik, sangat baik. Menyenangkan tidak? Baik, minta tuliskan di sini ya. Jawabannya. Kepada teman-teman nanti dikasih tanda
Udah? Ya. Kumpulkan sama sini. Punya soal evaluasi karena tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah mengerti semua. Sekarang kalian kerjakan soal evaluasinya. Terus nanti bagikan. Kerjakan dengan baik dan teliti. Mereka berdua merasa takut jika dimarahi Bu Sati. Kemudian Bu Sati memanggil mereka dan menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Mereka pun menjelaskan bahwa tadi mereka terpleset ketika mau menyiram bunga. Bu Sati pun tidak memarahi mereka dan menyuruh mereka membersihkan pecahan bosnya. Kemudian menasehati mereka agar lain kali lebih berhati-hati dengan ketika menyirami bunga. Setelah kejadian itu mereka bertiga berdiskusi tentang bagaimana cara mengganti penyakit salah. Kemudian mereka sepakat mendiskusikan bagaimana mereka
kerajaan dan kepentingan rakyatnya dan dengan gigih dia Namanya jangan lupa ya. Yang sudah boleh dikumpulkan oleh Sudah semuanya?
belajar tentang Raja Balaputra dan cerita fiksi, non fiksi berdasarkan kenyataan, berdasarkan sejarah, ya tidak bisa diubah kalau sejarah ini ada faktanya dan tentang sila keempat Pancasila. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang Raja Balaputra. Nah, bukan. Pelajaran selanjutnya masih tentang temanya masih tentang kepahlawanan, tapi rajanya ganti, ya. Bukan. Nanti tentang Sultan Hasanuddin yang berjulukan sebagai Ayam dari Timur. Sudah pada tahu. Nanti kita cari lebih dalam lagi informasi tentang Sultan Hasanuddin dan sifat-sifatnya apa saja yang berhubungan dengan sila keempat Pancasila. Nah, sudah lihatkan pembelajaran. Bereskan alat tulisnya semuanya. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ingat ya, virus corona masih tetap ada, berbagai variannya. Jadi virus itu tidak terlihat, makanya sering cuci tangan. Mau megang apa saja, pokoknya kita harus selalu cuci tangan. Dan kalau ada yang sudah batuk, jangan batuk di hadapan orang lain, ditutup.